Apakah diampuni dosanya bagi orang yang pernah salah? Seperti di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100, dikisahkan orang yang taubat, yang kemudian ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diampuni dosanya. Bahkan uniknya, ketika dia hijrah belum sampai ke tujuan, di perjalanan wafat dia diampuni dosanya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut. Siapa yang baru berangkat untuk berhijrah, baru kefikiran, kemudian dia berniat siap-siap hijrah, belum sampai ke tujuan, baru memperbaiki diri saja, tiba-tiba wafat dan istighfar dia di situ, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Makanya yang sangat dicintai oleh Allah itu ada dua golongan. Satu golongan orang selalu taubat, ini yang pernah salah kemudian dia taubat. Yang kedua, orang yang menjaga diri dari kesalahan, namanya mutatahhir. Jaga, suci. Ketika terpikir maksiat, dia jauhi. Akan berbuat maksiat, dia tinggalkan. Itu mutatahhir. Pernah maksiat kemudian taubat disebut dengan tawwab. Dua ini dikumpulkan oleh Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita itu selalu berusaha untuk menjadi satu di antara dua golongan ini. 5 kali kita dalam sehari berdoa kepada Allah untuk mendapatkan satu di antara dua golongan ini. Kapan doanya dibaca? Setelah selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ujungnya, wa ja'alni min ibadikas shalihin ibad. Kapan adab seorang ibad itu dipakai? Teruskan ayat yang Al-Baqarah 186 tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka respon semua seruannya aku perintahkan. Seruan yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi ataupun langsung lewat firman Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya perintah, bukan hanya larangan, tapi ada berita di dalamnya. Jadi ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan akhlak atau adab. Tayyib, yang terkait dengan ibadah, salat misalnya. Allah perintahkan salat. Wa aqimus shalah, Al-Baqarah ayat ke-43. Tunaikan salat. Bagaimana cara salatnya? Pakai adab. Quran surah ke-7 ayat 31 tadi. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Anda datang ke undangan manusia pakai pakaian bagus. Kata Allah, saya lebih berhak menerima perlakuan lebih baik dari kalian dibandingkan kalian datang kepada manusia. Gunakan yang terbaik. Khusyuk. Antum mau ketemu pimpinan, malam-malam tuh dikarang-karang kalimatnya. Bahkan pemain sinetron sampai latihan nangis. Silakan cek, ada yang latihan nangis, ada latihan serius, saking khusyuknya memerankan peran dalam sinetronnya. Kenapa dalam kehidupan realnya yang itu abadi nanti akan dibawa sebagai bekal menghadap kepada Allah, Anda tidak serius? Makanya kalau dalam sinetron Anda bisa sholat khusyuk, kenapa kalau dalam keseharian Anda tidak bisa khusyuk dalam kehidupan? Muncul Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai dengan ke-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Orang khusyuk adalah orang yang punya adab saat akan menunaikan salat. Lihat ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka merasakan dengan kuat bahwa saat akan salat itu saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka merasa menghadap kepada Allah, punya perasaan yang kuat, maka mereka sempurnakan supaya bersih menghadap kepada Allah. Wudu dia sempurnakan. Quran surah 5 ayat yang ke-6-nya. Pakaian bersih dia kenakan. Quran surah ke-7 ayat 31-nya. Dan seterusnya.